Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Usman. Di sini saya akan menjelaskan analisis thermal dan cara membuat grafik TGA dan DTA. Analisis thermal ini yaitu suatu metode atau suatu karakterisasi material yang mengukur suatu perubahan sifat fisik dan kimia suatu zat sebagai fungsi suhu. Di mana grafik pada TGA ini, yaitu thermogravimetric analysis, memiliki sumbu X, di mana sumbu X-nya itu pada suhu dalam derajat Celcius, dan sumbu Y dalam sumbu vertikalnya, yaitu massa atau persen massa. Maka di sini kita harus mencari dulu persen massa terlebih dahulu untuk membuat kurva TGA-nya. Di mana persen massa ini, kita tulis dulu persen massa, di mana persen massa ini memiliki rumus massa dalam satuan mg yang ini dalam data dibagi dengan massa awalnya. Satuannya juga sama, menggunakan satuan mg. Kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita kalikan dengan 100. Maka dihasilkan seperti ini dalam bentuk satuan persen. Kita klik 2 kali bawahnya untuk menghasilkan data-data selanjutnya. Lalu kita bisa buat kurva TGA-nya, yaitu dengan mengklik insert, gunakan chart yang scatters yang pertama ini, lalu kita select data atau pilih data untuk sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya. Kita namai dulu kurva TGA. Lalu sumbu X atau horizontalnya kita pilih yang suhu ini. Kita pilih, kita blok sampai bawah untuk data suhunya. Blok sampai bawah. Lalu untuk seri C-nya juga atau sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya kita gunakan persen massa. Kita blok sampai bawah juga untuk menghasilkan data kurvanya. Lalu kita klik OK, maka dihasilkan kurva seperti ini. Kurva ini menurun. Kurva ini menunjukkan penurunan massa karena diakibatkan oleh suatu penguapan atau dekomposisi atau reaksi termalnya. Lalu setelah ini kita lanjut ke origin. Setelah itu kita bisa membuat kurva TGA dengan menggunakan aplikasi origin. Kita masukkan terlebih dahulu data X-nya, untuk suhunya kita kopikan ke origin. Kopikan dulu ya datanya. Untuk suhu, Ctrl C, lalu kita masukkan Ctrl V ke origin. Ctrl V. Masukkannya sumbu X-nya. Setelah itu kita masukkan persen massanya juga. Persen massanya dalam bentuk persen ya. Kita kopikan. Ctrl C, masukkan ke origin. Ctrl V. Lalu kita buat grafiknya, blok dulu ya. Ini. Lalu kita close ini. Nah, maka dihasilkan grafik seperti ini, seperti yang tadi ada di Excel. Kita perbesar lebih dahulu. Setelah itu kita samakan dulu ya ini, atau ubah dulu skalanya dengan mengklik 2 kali. Untuk horizontalnya kita ubah dari -100 ke 0,
Untuk vertikalnya kita juga dari -10 ke 0. Lalu kita klik OK. Maka dihasilkan grafik seperti ini. Kurva ini menunjukkan penurunan massa akibat dari penguapan, dekomposisi, atau reaksi termal. Setelah itu kita tandai dulu ya penurunannya. Di sini ada berapa sih penurunannya? Kita tandain pakai garis ini. Kita lihat dulu. Yang pertama ini nih, ini tuh. Ini terjadi penurunan ya pada garis ini. Kita tandai. Untuk di sini tandain terlebih dahulu. Kita harus berhati-hati menandainya supaya tidak bengkok. Kita luruskan. Nah, udah. Terus kita cari turunan-turunan yang lainnya. Kita klik yang ini. Nah, ini turunan pertama. Lalu ini kan ini turunan kedua. Kita tandain juga. Ini kurang rapid. Kita cut dulu aja. Cut. Di sini ya tadi penurunannya. Lalu kita pilih penurunan yang lainnya juga. Ini penurunan kedua dari sini ke sini. Lalu ada penurunan lagi. Ini untuk ketiga kita pilih juga. Nah, setelah itu kita cari penurunan yang lain. Oh, ini penurunan ini sampai sini ternyata. Cek dulu. Ini dari sini ke sini. Tiga. Lalu penurunan ke 4-nya. Jadi di sini ya penurunan 4-nya. Ditandai. Nah, setelah ini kita bisa menentukan di mana saja sih penurunannya atau di berapa persen massa penurunan suhu ininya. Kita gunakan screen reader untuk melihat gimana ininya penurunannya. Persen massa kita klik. Nah, kita atur ya sampai ininya biru merata. Nah, ini sampai biru berarti penurunan pada garis pertama ini pada 99,56%. Kita bisa tulis dengan menggunakan teks. Itu 99,56%. Kita perkecil angkanya supaya lebih rapi. Lalu untuk garis yang kedua kita lihat juga seperti tadi ya lihatnya. Nah, ini sudah biru. Ini di 97,23. 97,23. 97,23%. Kita perkecil dulu ya. Supaya cukup. Nah, yang ketiga juga kita cari.
Ini pada persen massa 81,84. 81,84%. Ini 67,82. 67,82%. Dan jangan lupa yang bawahnya juga. Kita lihat ya. Berapa persen massa. Kita cek. Di 2,75. 2,75%. Kita perkecil. Lalu penurunan-penurunan ini kita tandai dengan garis ini untuk menunjukkan gimana penurunannya agar bisa terlihat gitu penurunannya. Dan kita hitung juga ya selisih penurunannya. Di sini. Ini juga yang akhir ya. Lalu kita gunakan kalkulator ya untuk menentukan selisih dari turunannya. Kita hitung 99,56 dikurangi dengan 97,23. Kita dihasilkan 2,33 untuk penurunan yang pertama ini. Selisihnya. Sini ya, selisih. 2,3%. Setelah itu kita ini ya, hitung juga semuanya ya, selisih yang ini juga. Yang ini 97,23 dikurangi dengan 81,84, maka dihasilkan 15,39. 15,39% selisihnya. Untuk yang ini juga ya, semuanya kita hitung selisihnya. 81,84 dikurangi dengan 67,82. 14,02. Persen. Kalau yang ini kita selisihkan sama yang paling bawah. 67,82 dikurangi
2,75. 65,07%. Nah, maka dihasilkan selisih-selisihnya. Selisih penurunannya ya. Setelah itu kita perkecil untuk melihat data yang lain. Setelah itu kita bisa membuat kurva DTA. Kurva DTA ini harus memiliki data yang lainnya, yaitu kita bisa mengklik grafik yang ini, lalu kita klik analisis, lalu pilih matematik, dan diferensial, dan open dialog. Lalu oke. Maka dihasilkan suatu derivat dari suatu persenan massa. Data ini digunakan untuk membuat suatu grafik DTA. DTA ini memiliki sumbu X-nya yaitu berupa suhu dan sumbu Y-nya berupa derivatnya. Grafik ini menunjukkan perbedaan antara suhu antara sampel dan referensi saat dipanaskannya. Kita buat grafiknya. Buat grafik antara ini dengan untuk agar supaya kita bisa memilih antara ini dengan ini, kita harus klik CTRL dan Windows. Nah, kita kan bisa gini. Lalu kita pilih ini untuk membuat grafik. Nah, dihasilkan kurva seperti ini. Itu kita klik dulu ya. Klik lagi, masuk ke analisis. Dan kita signal processing, kita masuk ke smooth dan open dialog. Kita pilih atau ubah suatu metodenya dari Savitsky boleh ke advection regime. Kita tunggu dulu terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik OK. Maka akan dihasilkan grafik seperti ini. Dan dihasilkan data terbaru, data smooth-nya. Data smooth ini yaitu digunakan untuk nanti menyatukan data ini dengan data ini. Lalu kita bikin grafik lagi ya antara suhu sama smooth-nya. Ternyata dia bloknya pakai CTRL dan Windows. Maka kita dihasilkan data seperti ini lagi. Kita ubah ya ininya skalanya ke 0 untuk horizontalnya. Nah, lalu setelah itu kita klik angka ini, lalu title and format. Untuk bottomnya kita pilih none, outnya juga nominalnya kita none. Lalu untuk left gunakan none dan minornya juga none. Oke.
Maka dihasilkan seperti ini. Kita ganti dulu ini ya, supaya lebih terlihat. Ubah ininya ke 2. Kalau enggak ke 5, ke 4, ke 3. 3 aja, supaya lebih. Lalu setelah itu kita klik ini. Nah, setelah menghasilkan 3 grafik ini, kita bisa menggabungkan semua grafik ini. Kenapa sih kita harus membuat ketiga grafik ini? Karena yang pertama, yang untuk pembuatan grafik ini, kita grafik ini menghubungkan agar kita bisa membuat grafik yang ini, dan grafik ini juga kita menghubungkan agar bisa membuat grafik yang ini. Karena yang ini akan menghasilkan suatu data baru berupa derivat, dan yang kedua juga akan menghasilkan suatu data smooth untuk membuat grafik ini. Lalu kita gabungkan semua grafiknya, yaitu dengan suhu, massa, dan smooth yang akhir. Kita blok terlebih dahulu. Kita gunakan data yang smooth akhir ya, yang derivat yang terakhir. Lalu kita klik yang bagian ini. Nah, maka dihasilkan grafik seperti ini. Kita ubah dulu ya skalanya, supaya lebih menyatu grafiknya. Nah, dihasilkan data seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu agar line dalam bentuk line, dan ini juga dalam bentuk line. Maka dihasilkan grafik seperti ini. Ininya persen massa, ininya smooth, dan ininya suhu. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.